Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Roh Kudus menghasilkan keberanian bukan ketakutan. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 berkata, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Salah satu pewahyuan paling kuat dalam ayat ini adalah bahwa gereja mula-mula tidak berdoa dari rasa takut, rasa tidak aman, atau ketidakpastian tentang kasih Allah kepada mereka. Mereka berdoa dengan penuh keyakinan karena mereka mengerti bahwa Yesus sudah membuka jalan bagi mereka untuk datang dengan berani kepada Allah melalui karyanya yang sudah selesai di kayu salib. Konteks ayat ini sangat penting. Para murid baru saja diancam karena memberitakan Yesus Kristus. Para pemimpin agama ingin membungkam mereka. Tekanan semakin besar. Penentangan semakin meningkat. Tetapi bukannya mundur dalam ketakutan, mereka berkumpul dan berdoa dengan penuh keyakinan. Hal itu sendiri menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang apa yang kebangkitan Yesus telah hasilkan di dalam diri mereka. Perhatikan apa yang tidak mereka doakan. Mereka tidak berdoa, "Tuhan, tolong lebih mengasihi kami." Mereka tidak berdoa, "Tuhan, tolong terima kami jika kami cukup baik." Mereka sudah tahu bahwa mereka milik Allah melalui Yesus Kristus. Doa mereka mengalir dari hubungan, bukan dari rasa tidak aman. Salah satu pewahyuan terdalam dalam Kisah Para Rasul 4:31 adalah bahwa Roh Kudus menghasilkan keberanian, bukan ketakutan. Sebelum kebangkitan, banyak dari murid-murid yang sama ini bersembunyi, takut, bingung, dan tidak stabil. Petrus sendiri menyangkal Yesus 3 kali karena takut. Tetapi setelah bertemu dengan Kristus yang bangkit dan menerima Roh Kudus, semuanya berubah. Roh Allah mengubah orang-orang yang penuh ketakutan menjadi saksi-saksi Yesus Kristus yang berani. 2 Timotius 1 ayat 7. Guncangan dalam ayat ini bukan tentang emosi berlebihan atau pertunjukan agama. Itu adalah bukti nyata dari hadirat dan kuasa Allah yang bergerak di tengah orang-orang yang bersatu di dalam Yesus Kristus. Surga sedang meneguhkan pesan Injil yang diberitakan melalui orang-orang biasa yang dipenuhi Roh Kudus. Ini penting karena banyak orang percaya hari ini diam-diam merasa tidak layak dipakai Tuhan. Mereka berpikir bahwa keberanian hanya dimiliki pendeta, penginjil, atau orang Kristen yang dianggap sangat rohani. Tetapi Kisah Para Rasul menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Roh Kudus memperlengkapi orang-orang percaya biasa untuk dengan berani menyatakan Yesus Kristus kepada dunia. Keberanian dalam Alkitab bukanlah kesombongan. Keberanian Alkitabiah adalah keyakinan yang berakar dalam Yesus Kristus. Itu adalah berbicara kebenaran tanpa malu, karena kamu tahu Injil benar-benar adalah kabar baik. Itu adalah hidup dengan kesadaran bahwa kebenaran dan penerimaanmu di hadapan Allah sudah ditegakkan melalui karya Yesus yang sudah selesai, bukan melalui usaha manusia yang sempurna. Ibrani 10 ayat 19-22. Salah satu bagian terindah dari ayat ini adalah bahwa orang-orang percaya berdoa bersama-sama. Kekristenan tidak pernah dimaksudkan menjadi perjuangan sendiri. Gereja mula-mula berkumpul, saling menguatkan, berdoa bersama, dan meneguhkan satu sama lain di dalam Kristus. Komunitas yang berpusat pada Yesus menghasilkan keberanian di tengah musim kehidupan yang sulit. Musuh terus mencoba membungkam orang percaya melalui ketakutan. Takut ditolak, takut dikritik, takut gagal, takut tidak tahu cukup banyak. Takut terhadap pendapat orang lain. Tetapi Roh Kudus terus-menerus mengarahkan orang percaya kembali kepada Yesus dan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak punya alasan untuk malu karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Kebenaran ini langsung mengubah kehidupan sehari-hari. Keberanian tidak terbatas pada berkhotbah di atas mimbar. Keberanian terlihat ketika berbicara tentang Yesus dengan terbuka dan penuh kasih. Keberanian terlihat ketika mendoakan orang lain. Keberanian terlihat ketika menolak menyembunyikan iman karena takut pada pendapat manusia.
Keberanian terlihat ketika hidup dengan keyakinan akan identitas di dalam Kristus. Banyak orang menunggu sampai mereka merasa layak sebelum Tuhan bisa memakai mereka. Tetapi para murid sendiri adalah orang-orang yang tidak sempurna dan masih terus bertumbuh serta belajar. Keyakinan mereka tidak berasal dari kesempurnaan pribadi. Keyakinan mereka berasal dari Yesus Kristus dan Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 pada akhirnya menunjukkan apa yang terjadi ketika seseorang sungguh-sungguh diyakinkan tentang karya Yesus Kristus yang sudah selesai. Ketakutan mulai kehilangan cengkramannya, rasa malu mulai lenyap, keyakinan mulai bangkit, dan orang-orang biasa menjadi pembawa Injil yang berani karena mereka tahu bahwa Yesus sudah memastikan kebenaran, penerimaan, dan hubungan mereka dengan Bapa untuk selamanya. Haleluya. Ya, selamat menjalani hari Senin ya. Hari Senin ya hari ini ya? Apa hari Selasa? Is it Tuesday? Iya, hari Selasa ya. Okay, have a blessed Tuesday then. And may the Holy Spirit give you a spirit of courage ya, not of timidity. Okay? Karena Anda sudah dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Have courage in proclaiming the gospel of Jesus Christ. Alright? God bless you. I'll see you again tomorrow. Bye bye.